yang mendengarkan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh memahami bahwa Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Untuk itu malam hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu yang akan terus memperbaiki hidup kami, akan terus memimpin kami, bahkan terus mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, ketika kami dalam kekurangan, dalam kesalahan kami, dan kami diperbaiki lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Biarlah yang ada di ruang Zoom ini Tuhan, kami semua boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu, dan kami semakin dibenahi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Wuling saya kembalikan kepada Ibu Leling. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Dorcas Ruci atas doa dan pelayanannya. Ya, Bu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih, Bu. Bapak Tuhan Ibu, Yesus ya, memberkati. Tuhan Bu berkati. Leling. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar Amin. supaya kita boleh mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kita. Ya. Tuhan katakan, berbahagialah dan bersukacitalah bagi kalian semua yang dengar-dengarkan suaraku dan melakukan sesuai dengan petunjukku. Maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidup kalian dengan caraku yang tidak terduga. Bapak Ibu, kita sering dengar, ya sudah saya sampaikan berkali-kali, tahun ini adalah tahun kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan bagi orang benar. Berbahagialah Anda ketika Anda selalu benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenarankulah, kata Tuhan, yang memerdekakan. Dan hanya kebenarankulah yang membuatmu berkemenangan. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, hanya orang yang berkemenangan baru bisa menikmati kemakmuran yang dari Tuhan. Tidak ada orang kalah lalu makmur hidupnya, tidak ada. Tidak ada orang yang berdosa, miskin, lalu makmur hidupnya, tidak ada. Ya, tetapi hanya orang benar yang akan mengalami kemakmuran demi kemakmuran terjadi dalam hidupnya. Nah, untuk supaya mendapat kemenangan, saya sudah sampaikan pada sum-sum yang lalu, Anda bisa lihat di Menara Doa Grace Ministries, ya. Di situ berseri. Anda bisa dengar, jangan lupa like and subscribe. Menara Doa Grace Ministries, ya. Anda lihat di situ berseri bersambung. Dan saya sudah sampaikan waktu yang lalu, hari Rabu ya, saya sampaikan orang yang berkemenangan dan berkelimpahan seperti Yusuf yang mengalami berbagai macam proses dari lubang sumur sampai dia berkemenangan, lalu dia hidupnya makmur. Diberkati Tuhan luar biasa. Dia bisa menolong, dia bisa memberkati semua keluarganya. Dan hari ini kita mau belajar lagi, Tuhan katakan, ketika Anda berkemenangan, maka kemakmuran melanda hidupmu. Prosesnya macam-macam. Kalau Yusuf, prosesnya kita sudah tahu. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya, kita mau lihat Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Anda bisa lihat khotbah yang sebelumnya, di mana Sakyus, Tuhan katakan engkau adalah keturunan Abraham. Ya, kita adalah keturunan Abraham ketika kita benar. Dan hari ini kita belajar Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak.
Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, ketika Abraham percaya, Tuhan berkata keturunanmu seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Abraham percaya. Hari ini Tuhan sudah menyampaikan pesannya lewat saya. Tahun ini adalah tahun kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan dan kelimpahan bagi orang benar. Dan ketika Anda percaya dan melakukan sesuai kehendak Tuhan, maka itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Tidak ada orang salah, orang berdosa, lalu berkelimpahan. Berkemenangan, tidak ada. Ya, hanya orang benar yang berkemenangan. Nah, ketika Tuhan berjanji begitu, maka kita lihat lagi Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 supaya Anda mengerti. Saya ajak satu-satu ya. Bukan saya tapi Roh Kudus yang ngajak Anda satu-satu. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Di mana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Kita tahu Abraham sudah tua dan tidak punya anak. Sampai tua nggak punya anak. Sampai Sarah istrinya sudah mati haid, tidak punya anak. Dan tidak mungkin bisa punya anak, ya, secara manusia. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Lalu Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. 100 tahun masih bisa punya keturunan. Ya, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, pada masa tua lo, Sarah itu melahirkan anak. Firman Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya, itu iya dan amin, dan pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita sekalian. Firman-Nya itu sama, tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan bisa membuat Abraham 100 tahun mempunyai keturunan, Sarah yang sudah mati haid, tua, tapi bisa melahirkan anak. Dan hari ini, Anda ada di sini yang belum punya keturunan. Ketika Anda punya iman percaya, Anda datang sujud di hadapan Tuhan dengan segenap hati, percayalah, keajaiban mujizat terjadi. Di dalam Zoom kini, kita ini ada seorang ibu yang bertemu dengan saya doain, lahir anaknya kembar 2. Ya, anaknya kembar 2, sering ada di Zoom, lihat anaknya 2-2 ada. Dan ada seorang ibu setahun, dia berkata sama saya, Ai, saya ikut Zoom ini setahun. Dan setelah setahun ini doanya dijawab Tuhan, hamil.
hamil nanti bulan ini melahirkan. Saudara, Tuhan itu bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu ketika engkau yakin dan percaya. Seperti Sarah ketika dia percaya, Abraham ketika percaya, hal itu diperhitungkan dalam hidupnya. Dan benar-benar hamil. Dan hari ini kita mau lihat lagi. Ketika Abraham sudah mendapatkan anak, ya kan, udah dijawab doanya sama Tuhan. Kita lagi lihat Kejadian 22. Ayat 1 sampai 27 Anda nanti baca di rumah. Ya, kalau saya baca semua nggak selesai. Kejadian 22 ayat 1 sampai 27 ya. Anda boleh baca nanti di situ di mana Abraham diuji sama Allah, di mana ambil anakmu untuk dikorbankan, ya, sebagai persembahan korban bakaran. Abraham tidak ragu-ragu, tidak menolak Tuhan, tetapi Abraham melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan ketika Abraham melakukan sesuai petunjuk Tuhan, itu adalah ujian. Kenapa? Tuhan mau lihat hati Abraham. Abraham benar-benar mengutamakan Tuhan atau enggak? Atau dia lebih cinta sama anaknya? Tetapi Abraham melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Dan ketika dia melakukan perintah Tuhan, maka enggak jadi. Enggak jadi dikorbankan. Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anakmu. Dan Tuhan memberikan gantinya domba, ya, sebagai korban sembelihan. Di sana Abraham lulus dari ujian. Saudara, Anda semua yang mau diberkati Tuhan, berkemenangan dan berkelimpahan, pasti ada ujian, ada tahap yang harus dicapai. Betul nggak? Anda kalau nggak bekerja pengangguran, lalu mau kaya, tidak mungkin. Ya nggak? Anda kalau jadi pengamen di pinggir jalan, lalu mau jadi konglomerat, nggak mungkin. Ya, tetapi Anda punya iman, Anda berusaha, mungkin kita sering dengar pengamen yang nggak ada apa-apanya, tapi tiba-tiba suaranya bagus. Tiba-tiba melejit ke atas dengan cara yang tidak terduga. Keajaiban mujizat bisa terjadi kalau orang dunia bisa. Masakan kita anak Tuhan kalah dengan orang dunia. Ya, kita anak Tuhan, punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang hidup, kita pasti lebih berkemenangan. Yang penting kita mau dengar-dengarkan suara Tuhan dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Dan kita mau lihat lagi Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kejadian 26. Nanti Anda baca lagi di rumah atau dengar di YouTube, ya. Kita selalu ada di YouTube Grace Ministry. Menara Doa Grace Ministry Anda bisa dengar, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Dulu Tuhan juga pernah berfirman kepada Abraham untuk keluar pergi. Ya, dan Abraham melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan hari ini Abraham juga berfirman kepada Ishak, anaknya Abraham. Dan Ishak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Perjanjian Tuhan dengan Abraham berlaku kepada keturunannya, anaknya Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara, Abraham juga mengajarkan tentunya kepada anaknya, bukan kepada Ishak, apa yang Tuhan mau. Sehingga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Anda semua sudah mendengar firman Tuhan. Mungkin ada dari kecil sudah Kristen, ya. Anda sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sudahkah Anda memelihara kewajibanmu kepada Tuhan, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku? Sudahkah Anda melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan dan hukumnya Tuhan? Kalau Anda sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh Ishak, Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Lalu kita lihat lagi Kejadian 26 ayat 7. Dan ketika Ishak itu pergi, ya, seperti sesuai dengan perintah Tuhan, tinggal di Gerar, tetapi timbul ketakutan di dalam dirinya karena istrinya cantik. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, karena ketakutan dia sendiri, kekhawatiran dia sendiri, dia tidak berkata itu istrinya, tetapi dia berkata dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjangguklah Abimelek, raja orang Filistin, itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah dihukum mati. Saudara, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, covering Tuhan nyata. Sehingga Abimelek sendiri yang memberikan perintah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu istrinya Ishak. Ya. Dan hari ini kita mau belajar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saudara, Ishak itu menabur di tempat itu. Dan ketika dia menabur, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan dia tidak menjadi miskin karena dia menabur, tetapi dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, seperti sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari ini kita mendengar janji Tuhan yang luar biasa. Kemakmuran akan melanda hidupmu. Tetapi kalau engkau belum berkemenangan dari hatimu, dari perhitunganmu, dari rasa pelitmu, ya, dari rasa ketidakpercayaanmu, dan engkau tidak pernah menabur, engkau tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan, bagaimana engkau bisa menuai hasil, bagaimana engkau bisa mendapatkan kelimpahan demi kelimpahan yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupmu, tidak mungkin. Hari ini saya akan menyampaikan, ya, di mana Tuhan itu ingin sekali Anda semua itu diberkati Tuhan luar biasa. Dan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan tidak asal ngomong. Kalau tahun 2025 adalah tahun kemenangan, tahun kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan.
Tetapi Tuhan mau benar-benar itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan untuk mencapai itu harus benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau benar di hadapan Tuhan, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan saya hari ini, saya akan sampaikan buat saudara, saya tidak mempermalukan Anda di tempat ini. Tetapi saya ingin sekali, Roh Kudus ingin sekali Anda benar-benar tahun ini mengalami terobosan demi terobosan terjadi. Tahun ini Anda mengalami percepatan terjadi, pelipat ganda terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, saya akan sebut nama, karena saya tidak ingin mempermalukan Anda. Anda masuk Zoom ini mulai dari awal mungkin sampai hari ini. Ada yang mungkin 3,5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Selama Anda di dalam Zoom ini, ya, Anda sering mendengar pesan Tuhan luar biasa. Anda sukacita, Anda rajin masuk. Kenapa? Karena ada pesan-pesan Tuhan gratis. Ya, Anda seperti mendengar pesan Tuhan gratis dan gratis. Kalau terjadi dalam hidupmu, sukacita. Kalau ada kesembuhan dalam hidupmu, sukacita, puji Tuhan. Tetapi Anda tidak pernah melakukan sesuai dengan pesan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Anda tidak pernah memberikan persembahan 1 rupiah pun untuk pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Maaf. Iya. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan mau Anda tidak cuma sekedar ya iseng masuk didoain. Saya yang mendoain, saya tidak pernah pilih kasih. Saya akan doakan Anda sampai habis. Mau jam 10, jam 11, jam 12. Saya akan doain Anda. Saya memberikan diri saya duduk di sini 6 jam, 7 jam, 8 jam. Gratis. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom ini? Pernahkah Anda menabur buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini? Tidakkah Anda merasa enak ya tiap kali Tuhan Roh Kudus selalu ngomong sama aku. Roh Kudus selalu menegur, Roh Kudus selalu memberikan petunjuk. Lalu Anda cuma pergi begitu aja. Lalu Anda mau diberkati Tuhan luar biasa. Mana mungkin? Saya mau beritahukan tidak bisa. Saya melihat ada di Zoom ini, ya, orang yang punya hati. Dia cuma bisa menabur 10.000. 15.000 saya lihat ada peningkatan 25.000. Itu pun bukan setiap kali. Mungkin sebulan sekali. Dan itu bisa dihitung dengan jari. Saudara, lalu Anda ingin diberkati Tuhan, bagaimana bisa diberkati Tuhan? Kita ini, kalau mau beli bakso, kita mau beli makan ayam goreng capcay. 1 ekor ayam goreng 100.000. Paling murah itu. Kalau 1 potong pun di jalanan mungkin 20.000. Ya, 20.000, 25.000. Kita makan setiap hari. Kita setiap hari juga makan firman Tuhan. Tidakkah kita mau belajar, memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan? Ketika engkau memberikan buat pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu, dia sendiri yang tidak pernah lalai. Dia tidak pernah terlambat untuk mengembalikan. Seperti yang firman Tuhan berkata, di mana Ishak menabur dan menabur. Dan dia menuai 100 kali lipat ganda. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan dia menabur tidak semakin miskin, tetapi dia semakin kaya dan semakin kaya. Hari ini Anda semua ingin diberkati Tuhan kaya, ingin berhasil, ingin sukses, ingin ada perubahan terjadi dalam hidupmu, apalagi berkemenangan dan makmur. Lah kalau Anda tidak pernah berkemenangan dari rasa pelitmu, Anda tidak pernah berkemenangan dalam hitung-hitunganmu, bagaimana Anda bisa makmur? Tidak bisa. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau ajarkan kepada kita, jangan seperti orang yang apa ya? Kalau orang Jawa bidek itu apa ya? Jadi kalau orang yang tidak mau tahu, ya, saudara, ketika Tuhan masih memperhatikan, Tuhan masih menegur, Tuhan masih mengingatkan,
Tuhan masih mau menyampaikan pesan Tuhan, baik melalui penglihatan dan nubuatan, itu Tuhan sayang. Tetapi kalau Tuhan sudah tidak menjawab, Tuhan diam, ya kita yang rugi. Ya, karena Tuhan tidak pernah rugi. Bukan Tuhan membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena nafas kehidupan kita itu datangnya dari Tuhan. Dokter tidak bisa memperpanjang umur kita. Dokter tidak bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi hanya Tuhan, sumber kehidupan. Hanya Tuhan, sumber nafas kehidupan kita, yang bisa memberikan nafas kehidupan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan umur panjang kepada kita. Kita lihat Abraham 100 tahun. Bagi orang dunia tidak mungkin punya anak. 100 tahun sudah peot, udah jalan pakai tukut, udah mungkin di kursi roda. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah masih bisa membuat Abraham mendapatkan keturunan. Istrinya sudah mungkin gak berdaya, 75, paling gak kuat udah. Tetapi bisa melahirkan. Kenapa? Karena Allah itu ajaib dan heran. Dan hari ini ketika engkau mempunyai hati, mulai memperhatikan pekerjaan Tuhan, di Zoom ini, Anda akan mendapatkan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Saya melihat orang yang taat, orang yang setia. Sampai hari ini, bukannya usahanya semakin bangkrut, semakin rendah. Saya melihat ada kemajuan, ada peningkatan, ada terobosan terjadi. Tetapi Anda yang cuma lalu lalang dan lalu lalang, saya perhatikan hidupmu biasa-biasa. Tidak ada pernah perubahan. Ada perubahan sedikit, tenggelam lagi. Ada sedikit lagi, ada masalah lagi. Mari saudara belajar. Kalau yang lalu, Yusuf menjaga dirinya dalam kebenaran. Yusuf menjaga dirinya tidak terkecoh dengan tawaran iblis. Ya, tidak sampai berzina. Dan Yusuf bertahan bersabar. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa mengampuni dan mengasihi. Bahkan dia bisa memberkati. Semua diberikan gandumnya, uangnya dikembalikan semuanya. Dia belajar memberkati dan memberkati. Dan apa yang terjadi? Yusuf diangkat. Ya, diangkat, ditinggikan oleh Tuhan. Dan dia dipercaya menjadi mangku bumi di Mesir. Dan hari ini, ketika engkau seperti Abraham, engkau seperti Ishak, melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Belajarlah. Ketika Anda belajar, memperhatikan pekerjaan Tuhan, Anda belajar, tidak cuma mendoakan. Kita sering berkata, mendengar Tuhan berkata apa? Ketika engkau mendoakan dan mendoakan, pekerjaanku di Zoom, maka engkau akan menuai jawaban dari doamu. Ya kan? Ketika engkau memperhatikan pekerjaanku di Zoom, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, kata Tuhan, aku juga akan memperhatikan rumah tangga dan keluargamu. Tetapi ketika engkau ingin mendapat kemakmuran, engkau ingin mendapat berkelimpahan, Tuhan perlihatkan, Tuhan tunjukkan kepada kita hari ini. Menaburlah seperti Ishak. Terus menabur dan menabur. Ayat selanjutnya, Kejadian 26. Tadi ayat 6 ya. Ialah mana sekarang main? Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tidak nunggu 10 tahun loh. Dalam tahun itu juga. Dan ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya.
Dan saudara lihat segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, yang oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Saudara, sampai Abimelek ketakutan melihat Ishak itu diberkati Tuhan luar biasa, sehingga lebih berkuasa dari Abimelek. Sampai disuruh menyingkir jauh-jauh. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan menetap di situ. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur, kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang dibelikan oleh ayahnya. Dan ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara, ketika Allah memberkati, kenapa? Allah melihat Ishak menabur. Diberkati Tuhan luar biasa. Tidak cuma sekali. Ketika dia menggali sumur-sumur yang udah ditutup lama, dia gali, airnya keluar berbual-bual. Artinya apa berbual-bual? Artinya berkat Tuhan itu luar biasa di dalam hidupmu. Di tanah kering pun, di tanah tandus pun, sumur yang udah ditutup pun sama orang Filistin, ketika digali lagi sama Ishak, airnya berbual-bual. Anda bisa baca sampai ayat 32. Di sana, semua sumur yang digali, semua airnya itu keluar berbual-bual. Saudara, hari ini, bagi engkau yang ingin mengalami terobosan-terobosan dalam hidupmu, bagi engkau yang ingin mengalami percepatan terjadi dalam hidupmu, bagi engkau yang ingin mengalami pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu, mari belajarlah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Di Zoom ini, saya tidak pernah meminta kepada saudara persembahan. Saya tidak pernah meminta kepada saudara uang kontrakan untuk menara doa. Ya, saya tidak pernah meminta kepada saudara uang untuk pelayanan di desa-desa, tidak. Tetapi saya bertemu dengan seorang pembantu. Pembantu loh ini. Pembantu itu uangnya berapa? Dia berkata sama saya, Bu Lingling, kapan mau pelayanan ke desa? Saya bilang, ada apa? Enggak apa-apa, kapan? Kasih tahu ya. Sebelum pelayanan kasih tahu. Dan saya kasih tahu saya mau pergi ke desa. Dia berkata, Bu Lingling, jangan lihat ya. Jangan lihat jumlahnya. Saya akan membantu. Tetapi saya rindu untuk memberikan, menabur untuk pelayanan di desa. Saudara, dia kasih 300.000. Saya rasa 300.000 itu cukup banyak bagi dia. Karena dia seorang pembantu. Dan saya ketemu lagi pembantu. Dia berkata sama saya, Ibu, maaf ya, saya ada kerinduan. Dia nggak tiap bulan kasih saya, enggak. Mungkin setahun sekali. Tapi dia berkata, Ibu, saya ingin sekali. Tuhan gerakan saya untuk kasih. Saya tanya, gajimu berapa jadi pembantu? Gajinya cuma 1.500.000. Sebulan 1.500.000. Tetapi dia ingin sekali memberikan. Walaupun yang diberikan jumlahnya tidak banyak. Tetapi ada keinginan. Dan ketika ada keinginan di sana, saya lihat hari ini dia sebagai pembantu, hidupnya enak kok. Pembantunya bukan pembantu yang di tempat yang tidak enak gitu. Enggak. Saya lihat tempat tidurnya bagus. Fasilitas yang bagus. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Tuhan berikan fasilitas yang terbaik dalam hidupnya. Ini contoh pembantu. Pembantu adalah derajat yang paling rendah. Ya, bagi kita manusia. Tetapi dia mempunyai hati yang melebihi hati orang kaya. Dan Tuhan mau cari hati-hati orang yang kaya hatinya. Bukan kaya penampilannya. Tetapi miskin hatinya. Ya, hari ini mari saudara belajar.
Jangan dablek ya. Kalau kita dablek, lama-lama Tuhan itu tidak akan melihat kita lagi. Karena kita itu sudah diberkati Tuhan. Kita sudah dikasih benih sama Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menanam benih itu di pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan. Kita abaikan semuanya. Dan ketika kita mengabaikan semuanya, maka ketika Tuhan berhenti memberikan benih, kita kelabakan. Kita baru cari-cari Tuhan. Kita baru gedor-gedor pintu Tuhan. Kita baru gedor-gedor rumah Tuhan untuk minta dan minta dibuka kembali. Padahal ketika Tuhan buka, Tuhan terbuka buat engkau. Tuhan memberikan semuanya kepada engkau. Tetapi engkau dablek. Ya, engkau tidak menghiraukan. Tapi mari hari ini, Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi saudara. Semua yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan melayani di tempat Zoom kita. Kos kita melayani di tempat kita. Iya, kalau Anda suruh gratis terus. Bertahun-tahun gratis terus. Kira-kira kalau Anda yang begitu, kira-kira Anda mau tidak? Iya, bukan soal manusianya. Tetapi mereka sudah melakukan, membaktikan, ya, memberikan yang terbaik untuk melayani saudara dan saya semuanya. Tetapi saudara, tahukah engkau, ketika Anda diam aja Tuhan juga nggak masalah sih. Tuhan nggak pernah maksa. Tetapi ketika kita melayani dengan segenap hati, kita melayani dengan kasih, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang diberkati, yang dapat berkat adalah saya. Dan juga orang-orang yang Tuhan pakai. Anda yang berdoa siang malam, Anda yang rajin tetapi Anda tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Anda hanya melihat dan melihat. Tetapi tahukah Anda, ketika kita yang melakukan, kita yang melayani, memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak pernah menelantarkan. Tuhan tidak membuat kita tidak berdaya. Tuhan tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan selalu mengcover. Tuhan selalu memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya tidak pernah bercerita kepada saudara, ya, beberapa waktu yang lalu, terkadang ada libur, terkadang cepat selesai. Karena saya harus melayani di Zoom ini, sementara saya harus bongkar-bongkar rumah, saya harus usung-usung, saya harus pindah-pindah rumah. Ya, bayangin, saya harus melayani, saya juga harus pindah-pindah rumah, saya harus angkut-angkut. Siapa yang bantu saya? Tidak ada. Saya nggak teriak-teriak sama Anda, bantu saya. Saya nggak punya uang kontrak, saya nggak teriak Anda, bantu saya, kirimin saya uang kontrak. Tidak. Bahkan ada keluarga yang datang ke tempat saya. Mungkin tidak sampai hati lihat saya. Dia berkata, Cik Lingling mau. Saya ada rumah kosong. Cik Lingling bisa tinggal di rumah saya. Ya, saya diam. Karena saya diam, lalu dia menawarkan alternatif yang kedua. Saya punya rumah yang di tengah kota. Ya, strategis tengah kota. Cik Lingling bisa tinggal di situ. Saya berkata, Bapak, rumah itu mahal harganya. Setahun bisa 300 juta. Buat apa setahun 300 juta dipinjamkan kepada saya? Lebih baik Bapak kontrakan atau Bapak jual. Bapak dapat uang. Saudara, saya tidak aji mumpung. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi ketika saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, walaupun saya harus boyongan dulu, ya, tinggal dulu di menara doa, yang membuat orang lihat nggak sampai hati. Ada 2 keluarga yang datang kepada saya, mereka tidak bisa ngomong, ya, mereka sampai nggak bisa ngomong lihat keadaan saya, tetapi Tuhan tidak menelantarkan saya, dan Tuhan memberikan saya yang terbaik. Dan hari ini saya masih bisa melayani saudara, walaupun saya belum selesai pindah-pindahan. Ya, tetapi saya masih punya kekuatan, punya waktu, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai hari ini tetap melayani pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Ya, saudara, mari Anda belajar. Kita memberikan kepada Tuhan. Bukan dari yang terbesar milik kita, bukan. Tetapi kita hanya memberikan seberapa. Yang tidak ada harganya mungkin di hadapan
manusia atau di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat harganya dan jumlahnya. Tuhan lihat hatimu. Saya melihat banyak anak Tuhan. Maunya cuma diberi, dan diberi. Maunya cuma terima, dan terima. Dan selama saya melayani dia berkata, saya sudah ikut pelayananmu 20 tahun. Dan saya lihat 20 tahun, dia tidak pernah ada peningkatan, tidak ada pernah perubahan. Kenapa? Karena saya yang selalu memberi dan memberi. Saya beri beras, minyak, gula, uang, transport, semua saya kasih. Dia tidak pernah berubah. Hidupnya sampai sekarang tetap seperti itu. Tetapi saya ada peningkatan. Anda mau jadi seperti yang mana? Yang selalu diberi dan diberi dan diberi. Dan sampai 10 tahun, 20 tahun tidak pernah ada perubahan. Cuma diberi dan diberi. Tetapi yang memberi dan yang memberi, Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, hari ini Tuhan kembali sayang sama saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita ada perubahan terjadi. Ya, jangan menjadi anak-anak yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan yang menjadi yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tetapi kita belajar melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Hukum Tuhan mengampuni dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Perintah Tuhan adalah kembalikan persepuluhan milikku dan menaburlah di ladangku, di pekerjaanku. Perhatikan. Maka aku yang akan menghalau, ngengat, dan gegat. Tidak memakan habis jerih lelahmu, jerih payahmu. Dan ketika engkau selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhatikan pekerjaanmu. Dan kalau Tuhan memperhatikan pekerjaanmu, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, dengan perhatian Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan caranya yang ajaib. Mari saudara, ya, saya ketemu dengan orang-orang yang sakit. Dia sakit, dia tahu caranya untuk supaya sembuh. Bukan ke dokter buang duit, ke dokter, operasi ke Penang, ke Singapura. Tidak. Dia menabur. Dia sakit, dia menabur dan menabur doa. Dia menabur kasih obat. Dia menabur kasih vitamin kepada orang-orang sakit. Karena dia tahu, ketika dia menabur dan menabur kesembuhan untuk orang-orang yang didoakan, dia akan menuai kesembuhan pada dirinya sendiri. Dan dia mengalami perubahan terjadi dalam hidupnya. Semakin ada kesembuhan dan kesembuhan. Uangmu berapapun kau korbankan, engkau berikan kepada dokter. Ingat, kesembuhan yang sejati dari Tuhan. Umur panjang dari Tuhan, bukan dari dokter. Ya, dan hari ini mari belajarlah. Saya tidak pernah masang rekening, tetapi saya akan suruh kau pasang rekeningnya. Supaya Anda semua belajar. Karena kalau saya tidak menyampaikan, Anda selama ini tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kasihan, tidak ada perubahan terjadi dalam hidup Anda. Ya, Anda kelihatannya jalan diberkati, ada aja yang keluar. Jalan diberkati, ada aja yang sakit, yang harus keluar biaya. Sehingga akhirnya cuma begitu-begitu aja. Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Ya, mari belajar. Bos bisa tayangkan mungkin nomor rekening yang besar. Ya, Anda bisa lihat. Kalau Anda tidak, Anda bisa tanya saya. Saya punya kesaksian satu keluarga yang selalu menabur, selalu kirim beras dan kirim beras. Ya, dan kita salurkan buat orang-orang yang tidak berdaya. Dan ketika dia diberkati Tuhan, semakin dia diberkati Tuhan, semakin dia kirim berasnya banyak. Semakin diberkati Tuhan, semakin dia kirim banyak. Bisa dibesarin nggak ya Pak David, seperti yang biasanya? Karena kalau STB nggak bisa lihat, ini tulisannya. Bentar ya, Ai. Ya. Mari Bapak Ibu, saya pikir selama ini, ya, semuanya itu biasa-biasa, free enggak apa-apa. Tetapi kalau Anda semua tidak ada perubahan, yang rugi Anda.
Iya, nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda melakukan sesuai dengan pesan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jangan sampai berkat yang sudah Tuhan percayakan buat kita hanya jadi kering dan kering. Akhirnya mati. Keran yang sudah mengalir deras kepada kita, tiba-tiba keran itu mulai kecil dan akhirnya mampet, tidak keluar lagi. Ya, Anda bisa lihat, belajarlah menabur buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini, supaya ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Dan biarlah Anda tidak takut, kalaupun Anda tidak punya, tidak bisa memberi, tidak masalah. Ya, Anda menabur doa, Anda akan menuai jawaban doa yang dari Tuhan. Anda menabur kebaikan, Anda pun akan menuai kebaikan terjadi dalam hidupmu. Anda menabur kasih dan kemurahan, Anda pun akan menuai kasih yang dari Tuhan dan kemurahan dari Tuhan. Tetapi kalau kita ingin diberkati berkelimpahan dalam keuangan kita, menaburlah buat pekerjaan Tuhan, menaburlah di ladang Tuhan dengan uangmu, maka engkau pun akan menuai uang kembali kepadamu dengan berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, sekali lagi tidak ada pemaksaan, tetapi saya mengajak saudara supaya Anda benar-benar bisa menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Karena selama ini tidak pernah disebutkan, tetapi hari ini saya tidak akan sebutkan nama Anda satu persatu. Tetapi Anda yang sudah bertahun-tahun di tempat ini, Anda selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Anda tidak pernah belajar. 1 rupiah pun Anda tidak pernah kasih buat Tuhan. Tetapi hari ini, sampai hari ini, walaupun Anda tidak mau memberikan 1 rupiah pun, saya tetap mendoakan Anda. Kenapa? Karena Roh Kudus sayang sama Anda. Roh Kudus mengasihi Anda. Dan Roh Kudus tetap mau berbicara dengan Anda. Jangan sampai Roh Kudus berdiam diri. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, ada seorang ibu kalau telepon saya, cuman kalau ada perlu. Kalau ada utang, kalau ada butuh duit, kalau minta tolong sama Tuhan, selalu telepon. Dan teleponnya itu tidak ada waktunya. Jam 1 pagi telepon, jam 2 pagi telepon. Hanya cuma minta doa, aku tidak bisa bayar utang. Minta doa, aku ditagih debt collector. Minta doa, aku tidak bisa bayar uang sekolah. Tapi ketika punya uang, nggak pernah ingat sama Tuhan sama sekali. Masakan kita mau seperti yang begini? Mari belajarlah. Ya, belajarlah untuk menjadi pelaku yang terbaik. Tuhan memberkati, dan saya undang Ibu Gembala Feban ini yang berdoa. Jangan tersinggung, tetapi Tuhan sayang, Tuhan mau Anda semua mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Anda tidak bisa menabur buat pekerjaan Tuhan, tapi Anda bisa beli baju. Anda bisa beli segala di mall. Coba bayangin kalau begitu. Berarti hati Anda tidak pada Tuhan, tetapi pada barang-barang, pada keduniaanmu, pada dirimu sendiri. Ya, belajarlah. Mari, saya undang Ibu Gembala Feban ini yang berdoa. Di Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah teguran atau nasihat, ya, biar kita terima dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan sungguh-sungguh mendidik kita. Kalau kita lupa, kita diingatkan. Kalau kita tidak mengerti, dikasih pengertian lewat firman Tuhan. Supaya kita dapat melakukan dengan benar dan baik. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, memang harus melakukan firman Tuhan. Kita akan bahagia, kita akan sukacita,
kita akan damai sejahtera. Mari, biarlah kita siap selalu masang telinga rohani kita, membuka hati nurani kita lebar-lebar untuk firman Tuhan, agar kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Sungguh indahnya, sungguh nikmatnya kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus-menerus dalam kondisi yang hidup dalam pas-pasan. Ya, Tuhan akan memberkati kita lebih, bahkan lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Engkau telah bukakan rahasia firman-Mu buat kami semua yang mendengar dan menyimpan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya. Sungguh orang-orang yang berbahagia, karena orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bukan menerima terus, tapi kita memberi. Orang yang memberi itu adalah orang yang berbahagia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau, haleluya, Abraham mengalami mujizat dan keajaiban yang luar biasa. Oh Tuhan, kami percaya saat kami melakukan firman-Mu, kami juga akan mengalami mujizat itu Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Tuhan, kami doakan untuk hamba-Mu, Cik Lingling. Terus Tuhan, Kau senantiasa memberikan pertolongan. Tuhan, haleluya, haleluya. Tubuh manusia ini juga bisa capek, bisa lelah. Oh Tuhan, kadangkala hidup dalam tekanan, dalam situasi yang tidak baik, tetapi hamba-Mu tetap setia melayani Tuhan buat kami semuanya. Oh Tuhan, Tuhan tidak menuntut, oh Tuhan, apa yang tidak kami punya. Tuhan, tapi Kau sendiri akan haleluya, diri kami masing-masing harus menuntut diri kami sendiri untuk bisa berbagi. Oh Tuhan, haleluya, karena Tuhan tidak pernah memaksakan siapapun. Haleluya, itulah sebabnya berikan kami kesadaran agar kami insyaf melakukan firman Tuhan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya, memang harus kami menabur. Kalau kami menabur, kami akan menuai. Kalau kami tidak menabur, kapan kami menuai? Itu tidak mungkin Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mau tolong kami Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi dan bijaksana. Kerendahan hati, penguasaan diri, hidup takut dan tunduk kepada otoritas sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati dengan penghiburan. Oh Tuhan, haleluya, sukacita, ekstra hikmat akal budi. Tambah-tambahkan kepada hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu semakin giat dan semangat melayani Tuhan. Walaupun banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti dan tidak peduli. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, sulit untuk meresponi. Marilah Tuhan, Engkau sendiri hamba-Mu berikan kekuatan ya Tuhan. Ada berkat-berkat yang tidak terduga dari Tuhan. Oh lewat anak-anak Tuhan yang sungguh memiliki kepekaan telinga rohaninya, hatinya untuk peduli dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di Grace Ministry ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari Grace Ministry inilah kami diberkati, maka kami juga harus memberkatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu pelayanan-pelayanan baik di onset, oh Tuhan, di menara doa maupun di Miswan. Oh Tuhan, pelayanan-pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-Mu sampai menjangkau luar kota. Tuhan, Kau tolong berikan kekuatan, kemampuan untuk hamba-Mu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan membackup, Tuhan peduli apapun yang hamba-Mu minta, apapun yang hamba-Mu butuhkan. Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu setelah ini nanti akan lanjut pelayanannya sampai selesai nanti malam. Tuhan, Engkau mau tolong selalu Bapak. Inilah yang kami doakan dalam kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau terus menerus, oh Tuhan, hadirat Tuhan melingkupi hamba-Mu. Berikan kekuatan ekstra, yaitu hikmat, akal, budi. Oh Tuhan, kuasa otoritas sorga buat hamba-Mu terus melayani Tuhan. Engkau tahu Tuhan, tidak ada satupun orang yang mengerti apa yang sedang dalam pergumulan hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, haleluya, Engkau yang mengerti dan peduli. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara lewat anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kohos Tuhan, David bersama Sylvia boleh sampai hari ini setia melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan begitu tekunnya Tuhan berikan hikmat, akal, budi, kesabaran dan kerendahan hati, penguasaan diri. Terus Tuhan, jangan sampai oh Tuhan ada hal-hal yang mengganggu pikirannya, hatinya. Oh sehingga oh Tuhan menjadi patah semangat, tetapi hamba-Mu ini boleh tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kalau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kami percaya itu Tuhan. Maka kami doakan supaya kohos yang Tuhan pakai saat ini untuk oh Tuhan pelayanan Grace Ministry di dalam Zoom. Tuhan, haleluya, David, Sylvia, Tuhan berkati keluarganya. Oh Tuhan berkati anak-anaknya, pernikahannya, ekonominya, pekerjaannya. Tuhan tolong semuanya, kami serahkan orang tua mereka, kami serahkan keluarganya, kami juga berdoa untuk Julius, Stasia, dan juga kami Tuhan doakan Tuhan pakai dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Apapun yang mereka bisa lakukan, baik waktu, tenaga, pikiran, oh Tuhan mereka bisa persembahkan untuk pelayanan ini. Maka Tuhan juga akan memberkati, menolong. Oh Tuhan lindungi, Tuhan jaga dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, masa depannya, sekolahnya, kuliahnya. Tuhan berkati Tuhan. Baik kami doakan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai, Tuhan Bapak, oh Tuhan Ibu Dorcas Ruci, Bapak Habel Ndun Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Stephen Moses, Tuhan kami serahkan juga Ibu Grace Lumampau, Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Deborah, oh Tuhan Engkau mau tolong semuanya Tuhan, Bapak Daniel juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan melawat mereka, berkati pelayanannya, berkati jemaat yang dilayani, berkati keluarganya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Engkau sendiri akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang mengalami keputusasaan, Tuhan Kau bangkitkan semangatnya kembali. Baik yang sakit juga mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Juga kami doakan Tuhan untuk saudara kami Lina, oh Tuhan dari Banjarmasin, Tuhan Engkau mau jamah supaya sakit penyakit yang sedang dialami saat ini Tuhan. Haleluya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur Tuhan, darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan kembali, sehat nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kami serahkan semuanya kepada-Mu, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pekerjaan dan usaha anak-anak Tuhan semuanya, bisnisnya terus mendapatkan kelimpahan berkat Tuhan. Bawa kami semakin masuk dan tenggelam di dalam hadirat Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami sukacita sejati yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya taburan kami akan menuainya. Oh Tuhan, apa yang kami perbuat di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami serahkan ibadah malam hari ini akan dilanjutkan. Tuhan senantiasa ambil alih semua pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan di hadapan Engkau Tuhan. Turun tangan untuk memberkati kami.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat-berkat ilahi, berkat surgawi atas kita semuanya, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, keamanan, keselamatan. Oh Tuhan, haleluya, kekuatan dan kesehatan, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Cik Ling, semangat, sehat-sehat selalu, Cik. Dapat kekuatan Tuhan. Oh, ya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiben ini atas doa dan pelayanannya, dukungannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama Cik Ling, semangat ya, sehat-sehat selalu. Ya, Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Shalom, Ya, Ibu Gembala Grace Lumampau. puji Tuhan. Di tengah ibadah Grace Ministry Zoom, saya diperlihatkan ada curah hujan yang begitu deras. Tapi ada beberapa di antara kita yang tidak kena hujan tersebut. Tuhan beritahu firman dan Roh Kudus itu berupa kekuatan yang Tuhan curahkan dari tempat yang maha tinggi untuk menyucikan, membersihkan hidup kita. Dan mari semua ambil bagian dalam hal ini, kata Tuhan. Jangan ada yang tidak mau. Berikut, sementara firman Tuhan disampaikan, Tuhan beritahu bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan akan penuhi di saat kita melihat iman Abraham. Yang Tuhan telah anugerahi segala macam hal, baik keturunan dan segala aspek kehidupan. Jadilah berkat untuk kemuliaan kebesaran namanya. Semua kita tanpa terkecuali diperhatikan oleh sepasang mata yang begitu bercahaya dan terang benderang ilahi menembusi sampai ke lubuk hati. Tapi ada beberapa hati yang masih dalam keadaan gelap. Dan Tuhan tidak beritahu siapa itu, namun saya juga mau memeriksa hati dan kita semua. Terakhir, ada satu tongkat yang bercahaya melayang-layang di atas kepala hambanya Ibu Ong Ling Ling. Dan tongkat itu diunjukkan kepada semua yang hadir. Tuhan beritahu satu kekuatan urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada pada hambanya, layak diangkat dan dinyatakan kepada semua orang yang hadir maupun di mana hambanya pergi melayani. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita dan sudah dijabarkan artinya. Ya, biarlah kita mau dengar-dengaran dan kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Supaya semakin hari, semakin kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pelayanan dan doanya dan juga pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan Ibu, Tuhan memberkati Ibu juga dan kita semua. Amin. Tuhan berkati. Ada lagi mungkin yang dipakai Tuhan untuk Ya, pesan-pesan.
Ya, Halo. silakan. Ya, Bapak Paulus Aming. Silakan. Ya, sebelumnya saya ingin bersaksi dulu apa yang disampaikan oleh hambanya nubuatan tadi kepada saya bahwa ada sebuah binatang kayak kucing laut itu badannya besar itu dalam penglihatan saya sendiri kalau tidak salah tahun 2014 atau 17 Tuhan sudah memperlihatkan saya bahwa ada binatang besar itu dia makan semua manusia-manusia yang sekitar saya sampai kejar saya di padang gurun. Tapi pada malam hari ini saat hambanya sampaikan kepada saya bahwa ada binatang besar itu makan ikan, Roh Kudus memperingatkan saya lagi. Sehingga saya mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua hamba-hamba Tuhan di sini dukung saya dalam doa. Karena hari ini sudah memperingatkan lagi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tolong bantu saya dalam doa. Dan yang kedua saya ingin sampaikan kepada hambanya Pak Dr. Habib Nun saat hambanya Cingling doakan tadi bilang ada sebuah singa itu tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya itu dukun besar itu menyangkut pengerjaannya Pak Haben. Mungkin ada iri hati kah, mungkin selisih pemahaman kah masalah jabatan saya tidak tahu ya. Mungkin hambanya bisa merenungkan di seperti Raja Daud mengatakan di Mazmur pasal 28 ayat 1 hingga 3. Nah, demikian firman yang kita baca tadi di Kejadian 26 ayat yang kelima. Hambanya bisa renungkan itu semua serahkan kepada Tuhan saja. Biar Tuhan yang berperkara kepada oknum-oknum tersebut. Yang pentingnya hambanya Pak Haber tetap merenungkan seperti Raja Daud itu di Mazmur. Mengatakan di Mazmur 28 itu ayat 1 hingga ayat 3 itu. Dan juga Kejadian 26 ayat yang kelima itu. Sekian dari saya. Semoga Tuhan Yesus menyertai berkati kita semua. Terima kasih juga kepada hambanya Cingling selalu setia memperingatkan, menyampaikan pesan-pesan peringatan dari Tuhan bagi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Paulus Aming Papua yang sudah menyampaikan juga pesan-pesan Tuhan. Yakin dan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidup Bapak Paulus Aming Papua. Ya, semangat maju terus melayani. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama. Maju terus. Amin. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, silakan. Ada? Ya, silakan Ibu Lindiawati Sutikno. Ya, dikatakan di Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang puasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Orang yang hidupnya tanpa disertai Tuhan ya, sama dengan hidupnya itu pasti capek ya, bingung, sedih, kesal, dan kecewa.
Kuk itu adalah alat kayu yang dipasangkan di leher sapi untuk membajak tanah sawah. Alat yang menghubungkan itu namanya kuk ya, yang menyatukan dua hewan sapi untuk bergerak atau bekerja menjadi satu. Ketika petani itu menaruh kuk di atas leher hewan ya untuk membajak ya, dia bukan untuk menimbangkan beban berat, tetapi meringankan beban hewan sehingga membajaknya lebih ringan. Kita ini seperti sapi muda yang memikul kuk bersama sapi tua, yaitu Tuhan Yesus, dan ikut Tuhan Yesus setiap hari, dan kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pikulah, artinya kita harus tunduk ya, dan disiplin, dan mengikuti cara pelatihan hidup oleh Tuhan Yesus. Dan juga kuk Kristus itu adalah jalan hidup ya. Kuk Kristus itu tidak lain adalah kehendak ilahi yang terangkum dalam hukum Allah. Jadi kuk itu bukan arti menjadi beban, melainkan disiplin, yaitu cara hidup di mana manusia itu, kita itu harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya mau bersaksi, saya mengucap syukur pada AI atas nubuatannya, dan juga yang kapan hari sampai dengan hari ini saya mengucap syukur ya. Memang banyak yang disampaikan Roh Kudus itu termatai di hidup saya. Saya mengucap syukur karena dari pengajaran firman Tuhan itu mengajarkan saya untuk belajar lebih lagi bagaimana kita itu peka dan memperluas Roh Kudus di dalam hidup saya. Saya berkali-kali, sudah 5 kali lebih, Roh Kudus katakan pada saya tanggal 28 dan 30 kamu pergi. Itu sampai 5 kali lebih. Saya percaya dan amin. Ajaibnya apa yang dikatakan sampaikan Roh Kudus itu benar ya. Pada 28 kemarin dan 30, puji Tuhan, semua karena Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena baru kali ini ya, selama 5 tahun ini, saya tidak pernah kumpul dengan keluarga pada waktu singkia dan juga pada waktu ulang tahun. Tetapi Tuhan mengizinkan saya tanggal 28 itu malam berkumpul dengan keluarga. Saya mendapatkan, terima kasih Tuhan, apa yang tak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya dengar, dan juga yang timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan ya. Terima kasih Tuhan, karena jujur pada waktu itu tanggal 28 saya sampai, oh Tuhan terima kasih, saya mendapat berkat terobosan yang besar ya. Tak pernah saya melihat AI saya dan juga sepupu saya satu itu dua ya, ngasih saya dan suami saya sendiri-sendiri. Kalau tahun lalu itu tiap tahun ya, sudah 2 tahun itu adik sepupu saya hanya satu yang memberikan, tetapi tahun ini AI saya ketiga-tiganya memberikan semua, dan juga adik sepupu saya memberikan, yaitu berkat terobosan keuangan. Dan juga yang kedua itu berkat makanan ya. Apa yang pada waktu itu ada yang tersisa di restoran itu dibungkuskan semua, itu saya mengucap syukur. Dan juga yang pada waktu tanggal 30 kemarin, saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya
yang bukan ulang tahun saya diberikan kuitar penuh itu, dan juga satunya makanan ya penuh, satu dus juga. Jadi saya mendapatkan berkat melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, karena roti itu tidak pernah saya makan ya. Maksudnya saya tidak pernah mencicipi dari roti itu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tahu ya apa kesenangan saya. Saya suka nyamilan dan juga suka makan yang manis ya. Terima kasih Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur yang terutama ya, Tuhan itu memperbolehkan saya itu keluar dan berkumpul dengan keluarga besar. Keluarga besar itu senang ya, karena selama ini jujur saya, anak saya, dan suami saya tidak pernah berkumpul. Tetapi waktu itu 28 dan 30 itu berkumpul itu semua karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan saya mengucap syukur, janji Tuhan itu apa yang disampaikan Roh Kudus itu ya dan amin ya terjadi dalam hidup saya. Dan saya belajar terus-menerus apa yang dikatakan Roh Kudus ya harus saya lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau saya hari ini boleh menyampaikan ya, karena kasih karunia Tuhan aja saya belum mau belajar. Tuhan berikan saya setiap hari roh rendah hati, dan berikan saya roh yang lemah lembut yang mau diproses Tuhan. Dan juga berikan saya ketaatan, kesetiaan sampai akhir hidup saya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga berikan saya hati yang tulus dan murni dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi saya diajari Tuhan, jangan maksudnya Tuhan ajari saya semua itu Tuhan yang memberikan berkat itu. Saya mengucap syukur apa yang tak pernah saya pikirkan, Tuhan itu selalu menyediakan. Pada waktu kita diproses, janganlah kita itu mengeluh, bersungut-sungut, dan bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Saya belajar, saya mengucap syukur, walaupun dalam keadaan tidak enak, saya belajar mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan itu senang ya kalau kita mengucap syukur. Kita harus belajar ya mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita setiap hari kepada Tuhan. Harus menjaga hati kita dan lidah kita ya. Hidup dan mati kita kuasai lidah. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Hari ini ngomongnya banyak dan sudah lancar, fasih ya. Inilah kesaksian hidup di mana Ibu Lindiawati Sutikno ini mengalami pengecilan otak, tetapi hari ini Tuhan mulai sembuhkan. Dan luar biasa kemarin bisa berkumpul satu keluarga menikmati Sincia ya, dan dapat berkat yang luar biasa. Terus bersyukur, terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Maka penyertaan perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada di dalam hidupmu. Terima kasih Ibu Lindiawati Sutikno, Tuhan menyertai dan